Program keluarga berencana, atau yang kita kenal sebagai KB, tujuannya kan baik ya. Tapi bagi banyak umat muslim di Indonesia, program ini seringkali memunculkan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah KB ini sejalan dengan ajaran agama? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng dilema antara iman dan kebijakan ini. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di satu sisi, ada kebijakan modern yang tujuannya untuk kesejahteraan kita semua. Di sisi lain, ada keyakinan yang mendalam tentang takdir dan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah keduanya ini beneran harus bertabrakan atau sebetulnya bisa jalan beriringan? Jadi kan, pemerintah kita gencar banget mempromosikan KB demi kualitas hidup keluarga yang lebih baik. Logis ya? Tapi bagi sebagian saudara kita yang taat, muncul kekhawatiran. Jangan-jangan mengatur kelahiran itu artinya kita mencoba ikut campur dalam rencana Tuhan? Ini jadi dilema pribadi yang cukup pelik. Oke, untuk bisa memahami persoalan ini, kita harus masuk ke jantung perdebatan teologisnya. Ini semua tentang gimana kita menyeimbangkan dua konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam. Gini deh, di satu sisi ada takdir, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Tapi di sisi lain ada yang namanya ikhtiar, yaitu usaha atau upaya yang wajib kita lakukan sebagai manusia. Jadi pertanyaannya, kalau kita udah percaya sama takdir, apa artinya kita tinggal diem dan pasrah aja, gitu? Nah, disinilah para ulama ngasih pencerahan. Poin kuncinya adalah, takdir dan ikhtiar itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya ini harus jalan bareng. Beriman pada takdir itu bukan alasan untuk jadi pasif. Jadi Islam itu justru mendorong kita untuk proaktif, untuk mengambil keputusan yang bijak dalam hidup. Intinya tuh simple sebetulnya, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu hasilnya kita serahkan pada Tuhan dan terima dengan lapang dada. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari teologi, kita coba lihat dari sisi sejarah hukum Islam. Dan ternyata loh, praktek yang mirip-mirip kontrasepsi modern itu udah ada dari zaman Nabi. Namanya adalah azl. Jadi, apa sih azl itu? Sederhananya, ini adalah metode kuno untuk mencegah kehamilan. Nah, praktik inilah yang jadi semacam cetak biru atau dasar analogi bagi para ulama untuk membahas hukum KB di zaman sekarang, kayak pil, kondom, dan lain-lain. Nah, tapi di sini nih ceritanya jadi makin menarik dan agak rumit, soalnya ada beberapa hadis yang kalau kita baca sekilas kok kayaknya saling bertentangan ya. Dan ini yang menciptakan perdebatan seru di kalangan para ahli fikih. Oke, ini bukti pertama ya. Hadis dari sahabat Jabir ini jelas banget. Dikatakan bahwa para sahabat melakukan azal, Nabi Muhammad SAW tahu soal itu dan beliau tidak melarangnya. Kesimpulan sederhananya, ya berarti boleh kan? Eits, tapi tunggu dulu. Coba deh lihat hadis yang satu ini. Dalam riwayat lain, Nabi seolah-olah menyamakan azl dengan pembunuhan yang tersembunyi. Wah, ini kan istilah yang keras banget ya kedengarannya. Nah loh, jadi bingung kan? Satunya bilang boleh, satunya lagi mengecam. Mana yang benar nih? Nah, disinilah kerennya para ulama kita. Mereka itu nggak melihat dua hadis ini sebagai sesuatu yang nabrak satu sama lain. Buat mereka, ini tuh kayak kepingin puzzle yang kalau disusun dengan benar, justru akan memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif. Para ulama seperti Imam Nawawi punya solusi yang brilian. Kata mereka, kuncinya ada di pemahaman kita soal jenis larangannya. Ada yang namanya makruh, artinya tidak disukai, dan ada yang namanya haram, artinya dilarang mutlak. Dan keduanya ini beda banget levelnya. Jadi, kesimpulan Imam Nawawi adalah azal itu hukumnya makruh. Artinya, ya nggak disukai, sebaiknya sih dihindari. Kenapa? Karena dianggap bisa memutus rantai keturunan. Tapi, yang penting dicatat, ini bukan berarti haram atau dosa besar. Ini adalah jalan tengah yang sangat cerdas. Imam Al-Ghazali bahkan melangkah lebih jauh. Beliau menekankan pentingnya niat. Kata beliau, azl itu bisa jadi boleh kalau tujuannya demi kemaslahatan atau kebaikan keluarga. Misalnya untuk menghindari kesulitan ekonomi yang parah atau yang lebih penting lagi, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan si ibu. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Oke, dari azil di zaman dulu, sekarang kita loncat ke zaman modern. Gimana sih penalaran klasik tadi diterapkan buat program KB yang kita kenal sekarang? Mari kita lihat fatwa dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, fatwa NU ini dengan sangat cerdas membedakan hukum KB berdasarkan kondisi dan niatnya. Jadi, KB itu bisa jadi makruh
kalau dilakukan tanpa alasan yang kuat. Tapi hukumnya bisa naik jadi mubah atau boleh kalau memang ada kebutuhan mendesak, misalnya untuk menjaga kesehatan. Dan baru menjadi haram kalau metodenya permanen, seperti sterilisasi atau sampai menggugurkan kandungan. Jadi penting banget buat kita untuk menggeser cara pandangnya. KB dalam perspektif ini bukanlah tindakan menolak takdir atau anugerah anak dari Tuhan. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah cara untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Untuk memastikan setiap anak yang lahir mendapatkan hak-haknya secara layak. Dan dasarnya kuat loh, ada di dalam Al-Quran. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa menjadi orang tua itu bukan cuma soal melahirkan. Ini adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab suci untuk menafkahi, mendidik, dan membesarkan anak dengan cara yang paling baik dan patut. Dan dengan pemahaman ini, kita kembali lagi ke titik awal. Merencanakan keluarga dengan niat yang benar, itu bukan lagi dianggap sebagai tindakan menentang takdir. Justru, ini menjadi bentuk ikhtiar kita, usaha maksimal seorang hamba untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kita masing-masing ya kan? Ini bukan lagi cuma soal hukum halal haram yang kaku, tapi soal kebijaksanaan kita dalam menyeimbangkan iman di hati dengan tanggung jawab nyata di pundak kita untuk membangun masa depan terbaik bagi keluarga kita.